Nah, baiklah, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Sama-sama kita dengarkan materi taklim mengenai hadis Arba'in Imam Nawawi yang ke-35 yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Armi Kurniawan LC. Kepada Ustadz dipersilahkan. Baik. Suara kedengaran, Wi? Terdengar, Ustadz? Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga saat ini Allah berikan kita nikmat, karunia, dan mudah-mudahan juga apa yang sudah Allah berikan kepada kita menjadi keberkahan buat kita. Kita berharap ini semua menjadi wasilah jalan agar kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita aturkan juga salawat dan salam kepada baginda Nabi Yunal Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabitah tertinggi kita yang mengikat, yang menyambungkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi wasilah turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap juga kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menjalankan apa yang telah ditinggalkan, diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat semua, adik-adik PPDQ, teman-teman, dan terutama terkhusus kepada guru-guru kita yang hadir, kita sampai pada halaqah hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah, meridai Allah daripadanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru. La tahasadu, janganlah kita saling mendengki. Wala tanajasu, jangan kita saling membenci. Wala tabaghadu, jangan kita saling bermarah-marahan. Wala tadabaru, saling bertolak belakang. Wala bai'un ba'dukum ala bai'in ba'din, jangan pula ada yang ia membeli padahal saudaranya sedang lagi menawar. Wa kunu ibadallah, dan hendaklah kita, kata Rasulullah, hendaklah kalian semua
menjadi hamba Allah yang bagaimana sifatnya? Ikhwanan. Sifatnya yaitu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruh. Muslim yang bersaudara itu tidak mungkin saling menzalimi, saling mengkhianati, saling mendustai, apalagi mencelakai. Kenapa? At-taqwa hahuna. Karena seorang muslim itu dia memiliki ketakwaan yang dimana ketakwaannya ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat. Jadi setiap orang muslim memiliki at-taqwa, dan takwa itu terletak di dada setiap muslim. Rasulullah mengisyaratkan dengan 3 kali pengisyaratan. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Cukuplah seorang muslim itu dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya. Saudara semuslim tentunya. Setiap muslim atas muslim lainnya itu diharamkan darahnya. Jadi tidak boleh ada pertumpahan darah sesama muslim. Diharamkan hartanya, artinya tidak boleh saling mengambil harta yang bukan haknya, dan kehormatannya. Ini hadis diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahumullah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Hadis yang ke-35 ini adalah hadis al-usul. Kita menyebutnya sebagai pondasi dalam kita beragama. Dari hadis ini terbayanglah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah al-insaniyah. Adanya pesan insaniyah. Apa itu insaniyah? Bahwa Islam itu sangat manusiawi, memanusiakan manusia. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat Al-Hakim, Al-Azizul Hakim, zat yang mulia yang maha bijaksana, menciptakan kita makhluknya, hambanya, dan tentu memberikan pedoman dan panduan yang sesuai dengan kefitrahan kita sebagai manusia. Dan inilah salah satu aturan di dalam agama kita, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan adanya hak muamalah, interaksi kita sesama muslim, antara kita muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Tegas di sini kalimatnya mengatakan bahwa kita dilarang la tahasadu wa la tanajasu. Rasulullah minta betul jangan sampai ada yang saling dengki. Dan kalau kita melihat dari semua ungkapan larangan ini larangan yang bersumber memang dari sadrih, dari dadanya kita, dari hati perasaan orang-orang beriman. Coba kita lihat. Hasad, ini penyakit hati. Tanajasu, dia membenci. Dalam kalimat yang lain kadang diungkapkan, ini persoalan terutama dalam muamalah, dalam interaksi jual beli. Dia
menawar, menikung. Yang penting bagaimana saudaranya tidak bisa memiliki barang tersebut. Menaikkan harga. Wala tabaghadu wala tadabaru. Saling amarah, ini juga bersumber dari hati. Tadabaru, saling tolak belakang. Ada saja yang tidak sesuai. Pokoknya lah apa yang disampaikannya, apa pendapatnya, anda pas. Walaupun kadang itu betul sebenarnya, ndak patutlah itu dikoreksi, tapi dicari-cari celah. Dan di sini Rasulullah menyebutkan langsung wala bay'. Jangan kita berniat membeli itu agar saudara kita tidak bisa membeli barang. Ini kan jahat sekali. Dia niat ingin membeli sesuatu dengan niat apa niatnya? Agar saudaranya nggak dapat barang itu. Subhanallah. Ini jahat sekali. Dan ini dilarang. Rasulullah mengatakan, kunu ibadallah. Kita ni harus jadi hamba Allah. Yang punya sifat apa? Ikhwanan. Yaitu bersaudara. Hadis ini memupuk betul insaniyah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak toleransi, Islam agama yang dalam tanda kutip ada kata-kata teroris dan sebagainya, ini salah sekali. Islam agama yang merawat insaniyah. Jadi ada hak-hak yang betul-betul dijaga, dipelihara. Inilah al-Islam. Nah, tetapi Islam juga memberikan rumusannya. Bagaimana caranya seseorang bisa menjadi ikhwana. Jadi ada prasyarat. Gimana cara kita untuk bisa bersaudara ini? Tadi kan penyakit yang di atas kita sebutkan tadi itu adalah penyakit yang bersumber di hati. Lalu bagaimana ini penyakit-penyakit hati ini bisa kita atasi sehingga kita tidak menjadi orang yang saling membenci, hasad dan sebagainya? Adalah dengan at-taqwa. Dengan takwa. Kita nggak punya pilihan. Di sini Rasulullah SAW langsung tegaskan bahwa takwalah yang menjadi semacam tameng. Jadi ibarat senjata kita menghadapi musuh kita, yaitu penyakit-penyakit kolbu tadi itu, yaitu takwa. Dengan takwa kita bisa menghapus asyaitan yang selalu yuwaswis, memberikan waswas, dan juga membasuh nafsu syahwat, nafsu amarah dengan takwa. Dan di sini disebutkan betul bahwa takwa itu hahuna, ada di dalam, diisyaratkan langsung oleh Rasulullah, ada di dalam dada kita. Orang yang bertakwa tidak mungkin bisa dipastikan itu tidak mungkin menyakiti saudaranya. Jangankan membenci, menyakiti, bertolak belakang, dia malah akan menguatkan. Kalau ada saudara yang lemah, dia yang menguatkan. Kalau ada saudara yang lemah, dia yang menguatkan. Kalau ada yang membutuhkan, dia yang bersegera. Jadi dengan ketakwaan kita menjadi manusia yang lebih solidaritas. Tetapi bukan solidaritas yang kita sebut dengan solidaritas tanpa batas, tidak. Kita punya rambu-rambu yang sangat kokoh, yaitu solidaritas yang berdasarkan kepada ketakwaan. Ketakwaan. Maka dari poin hadis ini yang ingin menjadi titik tekan yang kita sampaikan saat ini pada malam hari ini, kuncinya menghindari penyakit-penyakit hati ini adalah dengan ketakwaan. Nah, bagaimana ini
kita melatih diri agar semakin takwa. Karena di ayat yang lain Allah katakan, ternyata ada juga yang takwanya main-main. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takwa. Artinya ada takwa yang tidak benar. Ya, mungkin bukan tidak benar, tapi ada fase naik turunnya. Atau ibadat berlapis, ada lapisan yang lebih baik. Di ayat yang lain juga Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah hambaku yang paling bertakwa. Isim tafdil, artinya ada yang takwa, dan siapa yang paling bertakwa? Itu nanti yang paling akram, yang paling Allah muliakan. Maka oleh karena itu, ikhwafillah, PPDQ rahimakumullah, menjadi PR bagi kita ini, bagaimana kita betul-betul meningkatkan ketakwaan. Bagaimana kita betul-betul melatih al-qalbu yang dia ada fis sudur, di dada ini, ketakwaannya makin baik. Nah, inilah nanti yang kita lakukan riyadhahnya, kita perkuat riyadhahnya, kita permantap tahapan demi tahapannya. Karena dia tentu bukan sesuatu yang simsalabim. At-taqwa ini sebuah maqamat yang sangat mulia, yang luar biasa. Orang berpuasa di bulan Ramadan dengan usaha yang begitu berat, menahan lapar, haus, amarah, syahwat, itu dapatnya takwa. Orang pergi haji dapatnya takwa. Maqamat yang luar biasa. Maka tentu ujian untuk mendapatkan ketakwaan tentu juga berat. Bisa dipastikan berat. Tidak mudah. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Maka oleh karena itu, sahabat-sahabat PPDQ yang Allah muliakan, ambil kesempatan yang ada sebelum kita kehilangan kesempatan itu. Ambil kesempatan itu. Sekarang masih ada, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita teman-teman yang mau berlomba untuk meningkatkan ketakwaan dengan riyadhah al-qalbu, latihan-latihan kolbu. Jadikan teman-teman kita itu sebagai alat dukung kita, mensupport kita. Masih ada guru-guru kita yang membimbing. Manfaatkan. Kalau kita lihat kepada kilas balik perjuangan sahabat Rasulullah, bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari itu berusaha keras menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan apa itu yang dimaksud dengan hidayah. Dia dihalangi karena harus diseleksi oleh sahabat Rasulullah yang lain, tapi dengan penuh semangat, dengan penuh kekuatan, keyakinan, dia terus berjuang agar mendapatkan hidayah ini. Sekarang alhamdulillah hadir di lingkungan kita, hadir bersama kita para guru kita, ada teman-teman yang sejalan, yang punya semangat yang sama. Maka ayo lompatan-lompatan ini kita lalui. Dunia ini akan seperti ini saja, percayalah. Kalau diikutin prasyarat dunia ini, tunggulah waktu agak lapang, tunggulah ini semua, dia begini-begini saja. Tidak ada ini akan berubah ini. Hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala harus dimulai sekarang. Tidak ada yang tahu kapan akan meninggal, kan? Kita harus jemput ketakwaan itu saat ini. Maka sahabat PPDQ, mari gunakan kesempatan ini. Ini fursatun jamilatun kamilatun. Ini kesempatan yang indah, yang perfect. Ayo, mari kita berangkul tangan agar kita bisa mendapat ketakwaan. Kenapa? Karena kita mau menghindari penyakit-penyakit yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Agar kita tidak mudah hasad, mendengki. Dengki ini kan muncul dari perspektif negatif. Suuzon kita terhadap saudara kita.
Tidak murah tabaghat, saling membenci, gampang sekali gitu. Dan tidak ada niat buruk. Kita selalu introspeksi diri agar saudara kita, apa yang baik kita dapatkan, saudara kita dapatkan yang baik juga. Bahkan kita menghindar kalau memang itu akan memberi mudarat kepada saudara kita. Ini al-Islam, ini yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana Salman Al-Farisi mengalah dengan Anas bin Malik. Sahabat-sahabat yang lain seperti itu juga. Bagaimana kaum Muhajirin dan Ansor semakin kuat mengukuhkan, saling menyatukan. Kenapa? Karena mereka mempunyai modal yang mantap, yaitu at-taqwa. Mudah-mudahan hadis ini malam ini kembali mengingatkan dan menyegarkan semangat kita, membara kembali semangat kita, dan jadikan semua kesempatan ini kesempatan yang berharga. Demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah. Kalau ada yang bisa kita diskusikan dan juga ada guru kita di sini, kita bisa masuk di fase diskusi nanti. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.